Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Masih ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada Natal umum, malam Natal 24 ini kita sangat bersuka cita, di mana dalam peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, Raja yang memberikan keselamatan, yang mendamaikan manusia dengan Allah, itu telah datang 2000 tahun yang lalu ke dunia ini. Dan hingga saat ini kita merasakan sukacita besar dalam peringatan Natal. Dan pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali dengan nubuatan-nubuatan para nabi-nabi tentang kedatangannya. Dalam berita firman Tuhan hari ini yang diambil dari buku Mika pasal yang kelima, ayatnya yang pertama hingga yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita yang ada di smartphone kita, juga boleh dibuka. Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Jika sudah ketemu, Mamang Inang, saya akan bacakan untuk kita. Marilah kita ikuti secara seksama. Inilah berita firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yang diikat dengan panggilan dalam persekutuan ibadah Natal 24 Desember ini, yang mengatakan dalam tema kita, Nunga Tubuh Raja Hadameon, Raja Damai telah lahir. Adong do unikna, setiap Natal di tanggal 24 Desember akan selalu dimeriahkan oleh setiap orang Kristen, oleh setiap orang percaya dari seluruh penjuru. Bahkan orang yang tidak pernah ke gereja akan datang ke gereja di Natal tanggal 24 itu. Nah, soheape ibana merminggu alai anggo di tanggal 24 ikorrodoi. Ido keunikan ni Natal 24 Desember. Oleh karena itu somaldo di tanggal 24 tahun segok gereja. Alai dang adong rasa kita ya teh. Adakah di antara kita hanya di tahun 2020 hola di Natal loro? Dang adong ya teh. Puji Tuhan. Allah ini keunikannya. Setiap tanggal 24 dari setiap penjuru akan datang. Pinomat
di tanggal 20 pati mar minggu kita. Ada lelucon yang mengatakan tanggal 24 ini adalah malam pertobatan bagi orang-orang yang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan Nina alai dia semesta kita. Kita setiap orang percaya itu adalah keunikannya karena panggilan dari imannya, di mana Raja Damai yang dia rasakan itu di dalam hidupnya datang 2000 tahun yang lalu dan diingatkan pada momen ini hidup baik sego gereja di tanggal Natal 24. Lalu mengerti benda beribadah yang tanggal 28 ikor rodo diwajibkan datang. Itulah yang diimani setiap orang percaya, itulah uniknya. Tumpe malasi bana mar gereja lah yang tanggal 24 ikor rodo dia akan terpanggil. Las HP carana hidup baik sego gereja langsung nido gereja kepada hari ini sangat padat dan uniknya masih banyak orang yang tidak ku kenal di sini. Iya, semoga mereka memang tidak pernah berjumpa dengan saya. Alani itu memang 3 bulan do PHM di son lagi gudang nak kina suhutan de gudang kina di tanggal 25 borngino naraku luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, amin. Saudara yang terkasih, nunggah tubuh Raja Hadameoni. Ada kata bijak seperti ini mengatakan bahwa small is beautiful. Kecil itu indah. Kecil itu indah. Tetapi saudaraku yang terkasih, tidak selamanya hal yang kecil itu indah dan tidak selamanya hal yang kecil itu enak. Yang terkecil biasanya selalu diabaikan. Yang terkecil selalu dipandang remeh. Bahkan yang terkecil sering sekali sebagai bahan ejekan. Apalagi molo taringo tu na berbagi ati. Molo berbagi uang. Na geleng dang molo hitarati. Ikon marsigulu tu na belgado kan? Mulu berbagi kita adong mahepeng isi mau lo disom berbagi tak keleng nak keleng nai mediau dang adong rate marsi gulut tunau belgado terlalu bima di pembagian ini pasti tidak mudah menerima hal yang kecil. Tetapi saudaraku yang terkasih, Bethlehem Efrata, sebuah kota kecil di Yehuda, jaraknya kurang lebih 9 km dari Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Bethlehem memang sebuah kota kecil di antara kota-kota lain di Yehuda pada waktu itu. Karenanya kota ini kurang diperhatikan dan tidak diperhitungkan secara politik, secara sosial dan ekonomi kurang diperhitungkan. Karena mereka adalah orang negara atau kota yang sangat kecil, bahkan dalam segi agama mereka tidak diperhitungkan. Tapi dalam konteks firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, justru dari lorong gelap itu, dari kota yang kecil itu di Bethlehem, dari sanalah bersinar terang. Dari kota kecil inilah muncul raja, pemimpin yang sangat besar, seorang raja yang pemerintahannya jauh melampaui penguasaan yang ada di dunia ini. Itulah yang disampaikan oleh panurirang Mika. Sian huta namet metido tubuh andong salah kerajaan amarhuaso di sandok portibion. Seorang pemimpin yang bijaksana, yang adil dan yang baik hati. Dari Bethlehem yang kecil, Allah membuat sebuah perkara yang sangat besar sepanjang sejarah hingga saat ini bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih, seruan panggilan Natal malam hari ini dikatakan, Raja Damai telah lahir. Nunga tubuh Raja Hadameoni. Mengapa seruan ini disampaikan pada momen Natal ini? Jika kita melihat di mana Nabi Mika pada saat pelayanannya memberitakan firman Tuhan akan datang dari kota kecil itu pemimpin yang sangat besar dan raja yang adil, raja damai yang membawa keselamatan.
itu disampaikan di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda, yang mana tatkala penguasanya pada saat itu adalah orang-orang yang suka berpesta pora, orang-orang yang sangat suka dengan kejahatan, bahkan korupsi. Dan para imamnya juga menjadi orang-orang yang menjadi fasik. Para pedagang semakin tidak jujur. Dan ketika para hakim suka menerima suap, dan masyarakat kecil, orang-orang kecil semakin besar bebannya, seolah-olah mereka tidak memiliki pengharapan. Lausido nang namasa dihita di bagasan parti kianon. Ketika kita dihimpit banyak sekali pergumulan-pergumulan, beban berat yang kita hadapi, seruan Raja Damai telah lahir. Ketika bangsa itu merasa kehilangan harapan, inilah janji Tuhan yang telah digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Janji Allah Bapa melalui Nabi Mika. Janji pengharapan disampaikan. Mika menjadi pengharapan dan sukacita bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang tidak memiliki pengharapan pada saat itu. Dan itu juga lah yang menjadi janji Tuhan pada kita. Berita Natal pada malam hari ini, inilah berita pengharapan baru bagi setiap orang yang percaya. Inilah penghiburan bagi setiap orang yang percaya. Ketika itu mereka merasakan hal yang begitu berat. Dan ketika itu Nabi Mika memberikan pengharapan melalui janji Allah. Mereka sangat terhibur, mereka sangat bersukacita. Dan janji itu tidak hanya sekedar janji, itu digenapi dalam diri Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini. Saudaraku yang terkasih, nubuatan dari Nabi Mika ini bukan kata-kata penghiburan semata, bukan kata penghiburan biasa seperti obat penenang saat sakit tak tertahankan, karena janji pengharapan itu telah tergenapi melalui kedatangan Kristus ke dunia ini. Dan hari ini kita menghayati kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Di hari Natal seperti ini seakan kita hendak merajut banyak kata, baik syair, lagu, puisi dan sebagainya, untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Di hati kita pun seakan berupaya memiliki hati yang sebaik mungkin dibandingkan hari-hari yang kita lewati. Di dalam momen-momen Natal ini kita pasti berusaha melakukan yang terbaik untuk melahirkan damai sejahtera, melahirkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita ini, yaitu dengan memperbaiki hidup. Sudah kita lewati masa-masa penantian dan pengharapan melalui minggu-minggu Advent, dan di sana kita dipanggil untuk menghadirkan Allah. Haruslah kita terlebih dahulu melakukan yang terbaik, membersihkan hati, sehingga Raja yang kudus itu, Raja damai itu mau hadir dalam hati kita, mau lahir di dalam hati kita. Hari ini kita merenungkan rencana janji penyelamatan Allah bagi manusia melalui kehadiran Mesias yang sudah lahir sebagai bayi di Bethlehem Efrata. Maka melalui nubuat Mika, pada perenungan di perayaan Natal malam hari ini, kita diingatkan kembali semua orang-orang yang percaya bahwa Bethlehem, kota kecil itu, sesungguhnya telah ada dalam rancangan Tuhan. Di sana banyak hal-hal yang bisa kita lihat dengan nubuatan janji-janji keselamatan yang lahir di Bethlehem itu. Itu semua sudah dirancang oleh Tuhan. Kristus lahir di sana bukan kebetulan, tetapi itu adalah rancangan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bahkan orang-orang yang memandang tidak penting Bethlehem itu, orang-orang yang memandang rendah kota yang kecil itu, sesuatu yang tidak penting itu, sesuatu yang tidak kurang berarti itu, yang kurang diperhitungkan dalam penilaian manusia, dapat dijadikan Allah sebagai sesuatu yang penting, dan bahkan menjadi sumber sukacita, dan bahkan menjadi sumber damai sejahtera bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan inilah perenungan kita di malam hari ini, malam Natal ini. Bagi setiap kita orang yang percaya, jangan merasa berkecil hati,
Jangan merasa tidak berguna di dalam kehidupan ini. Molo tumpi gudang akka napait tak adopi di tonga-tonga ni portibion. Unang diri puroham dang adong bilabam di tonga-tonga portibion. Dang adong bilabam mangulu di tonga-tonga ni portibion. Meskipun orang-orang di sekitarmu tidak memperhitungkanmu, tetapi firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini, engkau sungguh berharga. Argado ho diadopan ni debata. Dahulunya Bethlehem itu tidak berarti, tetapi Tuhan membuatnya sangat besar. Demikian juga dengan kita, orang-orang yang percaya. Mari kita lihat Bethlehem yang kecil yang tidak diperhitungkan itu. Tuhan memakainya dan Tuhan merancangnya. Dari sana ada sesuatu hal yang besar yang bisa dinikmati setiap orang percaya. Laos ido nang hitapi di bagasan partikyan. Jangan merasa tidak berguna di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi marilah kita diingatkan, semuanya itu sudah dirancang oleh Tuhan. Pena dia dopami, unang menek roham. Jangan berkecil hati. Tetapi mari kita yakinkan iman kepercayaan kita. Tuhan mau memakai kita lebih sungguh lagi. Ada rencana Tuhan yang sangat besar di dalam hidupku. Tungah pena tadupi. Tung pedang dihargai jolmang nang di sekitarmu. Tetapi Tuhan sangat menghargai. Berikut Bethlehem, kota kecil. Nama Bethlehem berarti rumah roti. Meskipun kecil, tapi Bethlehem telah menjadi besar, berkat yang sangat besar bagi setiap orang percaya. Hidup kita juga harus menjadi berkat bagi sesama. Tumpe menek kita, tumpe gelek kita di hadapan di jolma. Alhai na gabi pasu-pasu 20 tahun di tengah-tengah ni portibion di pangido debata. Setiap orang yang percaya maulah menjadi berkat bagi sesamanya. Merayakan Natal bukan hanya sekedar pesta dengan banyak makanan dan minuman. Merayakan Natal bukan sekedar dengan banyak yang baru, baju baru, dekorasi yang indah, dekorasi yang baru. Tetapi merayakan Natal adalah dengan berbagi kasih, berbagi sukacita dengan orang-orang di sekitar kita. Merayakan Natal ini pada malam hari kita diingatkan bagaimana kita setiap orang percaya ini dapat berbagi, dapat menjadi berkat. Bagaikan kota Bethlehem itu yang dinamakan kota roti. Dia menjadi besar manfaatnya ke seluruh dunia ini bagi setiap orang percaya. Bodoh kita songoni. Unang pamene kuru hatta apa manfaat hidupku ini? Apakah aku bermanfaat bagi sesamaku? Apakah aku memiliki manfaat bagi setiap orang? Nang maju tuh setiap orang tuh keluarga maju, tuh keluarga tajo. Ada yang bermanfaat tadi keluargai. Unang-unang doh gabi bebek kita di keluarga. Gabi beban kita di tengah-tengah di keluarga. Tapi momen Natal ini mengingatkan kita kembali bagaimana kota Bethlehem yang kecil itu, kota roti itu menjadi berkat yang sangat besar bagi seluruh dunia. Lalu ada jauh-jauh tuh kita terpanggil supaya kita hidup kita yang kecil ini dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi sesama jemaat, bagi sesama masyarakat. Tuhan hendak pakai kita supaya kita bermanfaat di dalam kehidupan kita ini. Berikutnya, kota Bethlehem, kota yang kecil itu, di sanalah Kristus Yesus lahir. Bayi putra Natal itulah lahir untuk menderita dan mati. Palungan di Bethlehem menjadi titik awal palang di Golgota. Bayi di Bethlehem ini adalah penjelmaan Allah yang menderita. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam sukacita merayakan Natal kita mesti ingat rayakan Natal dalam kesederhanaan, bukan dengan pesta pora. Mari kita rayakan Natal ini dengan sungguh-sungguh di bagasan kesederhanaan. Ala boha gudak kita sonari perayaan Natalon gabi dang be makorkolas di roha. Tidak lagi menjadikan Natal ini sukacita. Puasa hudok songoni akan atoras gudang dosi tres ala di Natal. Holan Natal na diikuti di bagasan Desember rongga piga. Natal di sekolah ni anak kon. Ope mulu saya dan anak kon nana sekolah. Wah mau pulang 5.
marasing-asing masih kolano. Di sekolah pe iko marnuansa do pakionna dang stres be memikiri dang dope Natal di parmargaon, dang dope Natal di aka parsahutaon, dang dope Natal di aka gereja mulu diikuti sudi aka kategori ali dang stres be alan itu dipaingot kita di bagasan Natalon. Dalam perayaan Natal ini mari kita rayakan dengan kesederhanaan. Sotung doa dong sudat mar Natal ala dang adong be baju baru na adong dope mata songon ibuan mar Natal dang baju baru di namusema dangi na dipangido. Yesus lahir di Bethlehem yang kecil itu dengan sesederhana mungkin, dan kita juga terpanggil bagaimana kita bersuka cita dengan kesederhanaan di dalam perayaan Natal ini. Odo na utama suatu ngadong ate na marugu tunggu talani Natal, suatu ngadong nasi tres alani Natal balias mei. Tetapi biarlah Natal ini kita rayakan dengan kesederhanaan, dengan sukacita menyambut kelahirannya. Amin. Jangan ada yang stres. Ulang dan Natal harus membawa sukacita besar. Berikutnya saudaraku yang terkasih, yang terpenting bukan kata-kata atau ritus-ritus, tapi langkah nyata pada Kristus. Seperti lirik lagu Kidung Jemaat 94 ayat yang keempat dikatakan, ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengar berita mulia, kau beserta manusia kekal selama-lamanya. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Mari kita sambut Yesus lahir di dalam hati kita yang suci. Iko suci duate, iko badiado. Dang olo bongo Tuhan ini na dang badia air dang olo Tuhan Yesus. Bongo tu akka naramun. Badia mah hita salunya. Sucilah di dalam imanmu sehingga Yesus mau lahir di dalam hidupmu. Inilah pesan Natal yang boleh kita bawa pulang dari tempat ini, sehingga semua jemaat bersuka cita. Sekali lagi saya katakan, selamat hari Natal, selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan pada malam hari ini dalam perayaan kelahiran anakmu Tuhan Yesus Kristus. Natal malam ini kami bersuka cita. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, di mana firman-Mu yang telah Kau genapi ya Allah Bapa melalui Yesus Kristus, yaitu Raja Damai yang telah lahir dalam hati kami. Oleh karena itu Bapa, berkati hidup kami, sehingga kami Tuhan pakai dengan hal-hal yang kecil. Tuhan pakai kami sehingga besar di tengah-tengah dunia ini. Kami orang-orang yang telah Kau pilih, anak-anak-Mu yang telah Kau selamatkan. Kiranya Tuhan pakai kami menjadi sumber sukacita, sumber berkat bagi sesama kami, khususnya bagi keluarga, bagi jemaat-Mu, sehingga bagi dunia ini, sehingga orang-orang melalui kami yang Kau selamatkan ini terberkati, dan mereka mau datang untuk percaya dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam malam Natal ini dengan sukacita besar kami sambut dan kami bawa pulang. Kiranya firman-Mu selalu melekat di dalam hati kami, sehingga firman-Mu bisa tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu, tetapi jadikan kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke tangan pengasihan-Mu. Kami jemaat-Mu dari kategori sekolah minggu, remaja naposo, kaum ibu bapak, sehingga kepada lansia, kiranya Tuhan selalu menaungi kami dalam naungan kasih Tuhan, sehingga kami bersuka cita dalam naungan-Mu. Karena itu Bapa di surga, sambutlah perayaan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan lahirlah di dalam hati kami, dan kami sudah siap menyambut kelahiran-Mu dalam hati kami, sehingga kami dipenuhi damai sejahtera yang daripada Bapa. Terimalah doa permohonan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Melalui Yesus Kristus, terima sempurnakan doa kami. Amin.